gosip, pemutarbalikan fakta, fitnah atau hoax itu gak terjadi hanya di kalangan selebritis saja atau pada kita-kita, tetapi juga pernah terjadi pada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut. Karena hal inilah maka jati diri atau nama baik dari malaikat Harut dan Marut ini tercemar. Nah, masalahnya adalah bahwa cerita hoax atau fitnah ini masih terus berlanjut sampai sekarang. Jangan sampai anak cucu kita itu meyakini cerita-cerita yang salah tentang dua malaikat ini. Kepo sejarah. Cerita realnya begini. Waktu itu pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar di Irak, itu tuh lagi viral-viralnya masalah sihir. Jadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak diinginkan akibat dari sihir ini. Nah, maka Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut untuk membantu menyelesaikan permasalahan sihir ini. Akhirnya mereka berdua diturunkan di kota Babil, Irak, untuk memberikan pencerahan. Tujuan mereka memang untuk memberikan pengajaran tentang sihir dengan maksud supaya kita-kita atau masyarakat pada saat itu paham tentang bagaimana cara sihir bekerja, sehingga bisa menghindarinya, bukan kemudian mempraktikannya. Nah, jadi di dalam setiap pengajaran mereka, malaikat Harut dan Marut itu selalu menggunakan kata-kata penegasan. Seperti misalnya, kami adalah ujian bagi kalian, janganlah kalian menjadi kafir. Atau misalnya, kami datang untuk mengajarkan sihir, jangan sampai kalian mempraktekkan sihir. Nah, itu tuh udah ada kata-kata penegasan atau warning-warning supaya manusia hanya memahami sehingga bisa menghindari, bukan menjalankan. Nah, setelah beres masalah-masalah itu, akhirnya kedua malaikat ini naik lagi ke langit. Cerita cuma berakhir sampai di situ aja, nggak ada cerita-cerita sensasi lainnya tentang kedua malaikat ini. Nama kedua malaikat ini ada di Quran, di surat Al-Baqarah. Selain itu tidak ada lagi keterangan tentang mereka. Tapi kita juga harus tahu nih, cerita-cerita hoaxnya. Seperti apa sih fitnahannya? Masyarakat di situ mengkambing hitamkan mereka. Mereka bilang bahwa Harut dan Marut ini mengajarkan sihir. Lalu cerita berikutnya adalah bahwa akan ada dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut ini yang akan masuk ke dalam neraka. Ya nggak mungkin kan malaikat masuk neraka. Tetapi di cerita versi yang ini dikatakan bahwa malaikat ini akan masuk neraka. Karena apa? Karena melakukan sihir dan menggauli wanita, atau melakukan pembunuhan, melakukan minum-minuman keras. Nah, ini dalam versi ini ceritanya diawali dengan terjadinya percakapan di langit. Ini antara malaikat dengan Allah. Malaikat itu kayaknya gemes ya ngelihat manusia di dunia itu kok gampang banget kegoda. Ketika laki-laki melihat perempuan cantik langsung oh my god gitu ya. Kalau begitu pun dengan perempuan. Atau ketika manusia melihat uang atau melihat harta, itu udah out of focus. Kok gampang banget ya mereka tergoda. Coba kalau kita yang di bumi itu gak akan mungkin kegoda kayak gitu. Itu keyakinan malaikat. Dan itulah gemesnya malaikat sama manusia. Akhirnya Allah memerintahkan untuk mencari dua malaikat yang paling taat. Akhirnya dipanggillah Harut dan Marut. Nih, dua malaikat yang paling taat kepadaku diturunkan ke bumi, diberi hawa nafsu. Apakah betul akan tetap taat ketika menghadapi godaan di dunia? Turun tuh malaikat Harut sama Marut. Nah, ceritanya nyambung ke waktu mereka memberikan pengajaran-pengajaran tentang sihir. Di situ ada banyak orang-orang yang datang untuk konsultasi sama malaikat ini. Ada yang bilang ini malaikat, ada yang bilang orang-orang yang bijak sehingga seperti malaikat. Nah, ada seorang perempuan yang datang terus nyeritain masalah dia dengan suaminya. Harut dan Marut di sini memberikan nasihat-nasihat. Tapi selain memberikan nasihat, ya mungkin kan ada eye contact. Mereka mulai, wes cantik juga nih, kayaknya gitu ya kurang lebihnya. Akhirnya tertariklah mereka, lalu mendatangi perempuan itu. Lalu pada kesempatan lain mereka mendatangi perempuan itu, menyatakan keinginan mereka, menyatakan kesukaan mereka. Perempuan ini
bilang oke boleh kalau misalkan kalian suka sama aku, dikasih syarat. 3 kali Harut dan Marut mendatangi perempuan ini, dan 3 kali pula perempuan ini memberikan syarat. Kalau mau sama saya, bisa nggak menuhin syaratnya? Nah, yang pertama itu membunuh seorang bayi. Yang kedua, menyembah berhala. Yang ketiga, minum minuman keras. Ini untuk membunuh bayi udah jelas dong, itu nggak mungkin. Secara dipikir secara akal juga, membunuh bayi enggak lah, nggak mungkin kita melakukan itu. Nah, begitupun dengan menyembah berhala, ini masih jalan ya akalnya. Nah, pas yang ketiga, ya udah kalau gitu minum minuman keras aja. Akhirnya Harut dan Marut ini berpikir, ini kayaknya paling ringan ya daripada yang 2. Oke, kita lakukan. Karena tergoda, terdorong oleh hawa nafsu, akhirnya mereka minum minuman keras. Tapi apa yang terjadi setelah mereka minum minuman keras? Mereka itu jadi lupa kan. Akhirnya dilakukan ketiga syarat tadi. Ya nyembah berhala, ya ngebunuh, dan seterusnya. Nah, itu yang bikin Allah marah. Ini versi cerita yang ini ya. Allah itu marah lalu bilang, dihukumlah mereka berdua. Kalian mau pilih hukuman di dunia apa di akhirat nih? Kalau di akhirat kita nggak akan bisa nanggungnya. Kita akan minta dihukum di dunia aja, kata Harut dan Marut. Akhirnya menurut cerita ini mereka sampai sekarang digantung di atas langit kota Babil dengan posisi terbalik, jadi kepalanya di bawah. Nah, jadi itu cerita itu kan dari dulu ya terjadinya, dan katanya dari beberapa kitab gitu kan, kalau orang-orang ada yang mau melakukan sihir supaya si A bercerai, supaya si ini gini, coba kalian tanya ke 2 orang yang ada di sana gitu. Lalu mereka datang nanya ke 2 orang yang posisinya terbalik, saya mau begini. Nah, jadi ada beberapa kayak bukti-bukti bahwa mereka inilah malaikat Harut dan Marut itu gitu. Nah, cuman cerita yang versi yang ini tuh berasal dari kitab Israiliyat. Jadi kitab Israiliyat itu kitab-kitab Yahudi, ataupun berasal dari kitab-kitab Nasrani. Jadi nggak ada di dalam Al-Quran. Maka disebut ini di hoax ya. Jadi bukan cerita sebenarnya. Jadi kita nggak usah bingung. Patokan kita adalah bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Mereka itu maksum, tidak melakukan hal lain selain ketaatan. Ya kita percaya aja sama itu. Apalagi kita juga kan harus beriman kepada malaikat. Udah setitik sampai situ aja. Tidak usah ada pemikiran lain-lain tentang Harut dan Marut. Nah, semoga si hoax ini itu nggak berlanjut terus sampai ke anak cucu kita, dan mereka itu nggak percaya, nggak usah meyakini cerita-cerita itu. Kalau cerita pertama yang saya tadi ceritakan, nah itu yang realnya, dan itu ada di dalam Al-Quran.